Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NPM 2110070530260 dengan mata kuliah pengantar bisnis Prodi Manajemen kelas E dengan dosen Rina Febriani SE MSI. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu memotivasi karyawan. Motivasi adalah kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan keinginan melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi isi maupun dari luar individu. Motivasi juga sering didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Memotivasi karyawan juga terdapat teori-teorinya. Yang pertama, teori-teori motivasi. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan pekerjaan, di mana kepuasan pekerjaan itu adalah tingkat di mana karyawan puas dengan pekerjaannya. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, teori ini menyarankan bahwa manusia membagi tingkat kebutuhan ke dalam 5 kebutuhan umum, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis misalnya seperti kayak makanan, perumahan, pakaian. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman seperti bisa dicontohkan yaitu keamanan pekerjaan, kondisi kerja yang nyaman. Ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial misalnya interaksi sosial, diterima oleh orang lain, bisa berinteraksi sama sesama orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan misalnya kayak dihormati, ada pengakuannya, prestise. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Misalnya seperti kayak memaksimalkan potensi diri kita dalam bekerja. Yang B, teori 2 faktor. Pada tahun 50-an, Frederick Erzberg melakukan survei pada 2000 akuntan dan ahli teknik tentang kepuasan pekerjaan. Hasil penemuan dari penelitian adalah terdapat ada faktor-faktornya. Yang pertama, faktor higienis. Faktor higienis yaitu faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan yang tidak mencukupi, meliputi kondisi kerja, pengawasan, gaji, keamanan, pekerjaan, status. Yang kedua, faktor-faktor motivasional. Faktor-faktor ini terkait dengan pekerjaan yang memuaskan karyawan, seperti pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, dan kemajuan. Yang ketiga, teori X dan teori Y menurut M.C. Grigor, di mana teori X yaitu karyawan tidak menyukai kerja serta tanggung jawab pekerjaan dan akan berusaha menghindar jika mungkin. Kalau menurut teori Y, yaitu karyawan berkemauan untuk bekerja dan memilih tanggung jawabnya yang lebih besar. Yang D, yaitu teori pengharapan, di mana teori ini menganjurkan bahwa usaha seseorang karyawan dipengaruhi oleh hasil yang diharapkan atas usahanya tersebut. Yang teori yang E, yaitu teori ekuitas dan atau keadilan, di mana teori ini menganjurkan bahwa kompensasi haruslah adil atau sesuai dengan proporsi kontribusi setiap karyawan. Yang F, teori pemaksaan, di mana teori ini menganjurkan bahwa pemaksaan dapat mengendalikan perilaku, yaitu pemaksaan juga terbagi dua. Yang pertama, pemaksaan positif, yang kedua pemaksaan negatif, di mana pemaksaan positif seperti penghargaan yang tinggi bagi karyawan yang kinerjanya tinggi. Kalau sedangkan pemaksaan negatif
seperti sanksi atau akibat yang tidak diinginkan dari kinerja yang buruk. Dan ada juga yaitu tidak ada pemaksaan, di mana tidak ada penghargaan bagi karyawan yang kinerjanya tinggi dan tidak ada sanksi atau akibat yang tidak diinginkan dari kinerja yang buruk. Lalu yang kedua, strategi meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Ada juga terdiri dari program kompensasi yang layak, di mana kompensasi yang sesuai dengan kinerja. Sistem ini akan mengalokasikan kenaikan kompensasi sesuai dengan kinerja. Contohnya, seperti kayak perusahaan memutuskan kenaikan gaji karyawan sebesar 5%, tetapi kinerja karyawan yang buruk akan menerima 0%, sementara kinerja karyawan yang tinggi menerima 10%. Yang B, keamanan pekerjaan, di mana karyawan yang yakin akan kelangsungan kerjanya lebih termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Perusahaan dapat memberikan pelatihan pada karyawan untuk menangani berbagai tugas, sehingga mereka dapat diberikan tugas lain jika tugas yang rutin tidak lagi dibutuhkan. C, jadwal kerja yang fleksibel. Maksud dari program FlexTime yaitu yang fleksibel, yaitu merupakan program yang mengizinkan pengaturan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Yang D, program ketertiban karyawan, terdiri dari perluasan pekerjaan, program untuk mengembangkan atau memperluas pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya, dan rotasi pekerjaan, di mana programnya memperbolehkan satu unit karyawan untuk secara periodik berganti-ganti pekerjaannya. Ada juga pemberian wewenang, di mana memberikan wewenang kepada karyawan untuk ikut mengambil keputusan. Dan kelompok karyawan yang terdiri dari berbagai posisi pekerjaan memiliki tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada juga manajemen terbuka, di mana bentuk lain dari keterlibatan karyawan yang memberikan karyawan kesempatan berkontribusi kepada perusahaan dan mengajarkan mereka untuk menilai kinerja mereka sendiri secara periodik. Yang ketiga, yaitu memotivasi karyawan melintasi negara yang berbeda. Secara keseluruhan, kemampuan perusahaan untuk memotivasi karyawan di suatu negara akan terpengaruh atau tergantung pada karakteristik yang tidak berada di dalam kontrol perusahaan. Dengan perbedaan ini, sebuah perusahaan akan mempertimbangkan untuk menggunakan strategi motivasi yang berbeda bagi karyawan di negara yang berbeda. Umumnya, perusahaan harus berusaha menentukan kondisi yang meningkatkan kepuasan pekerjaan bagi karyawan di negara tertentu dan menyediakan kondisi tersebut bagi karyawan yang berkinerja baik. Jadi, di sini materi yang saya bikin dapat disimpulkan yaitu teori motivasi antara lain teori hierarki Maslow, teori kepuasan pekerjaan Herzberg, teori X dan Y McGregor. Perusahaan dapat mendorong kepuasan pekerjaan dengan memberikan yang pertama, program kompensasi yang layak, yang kedua, keamanan pekerjaan, yang ketiga, jadwal kerja yang fleksibel, yang keempat, program keterlibatan karyawan. Dengan demikian, penjelasan tentang materi memotivasi karyawan. Lebih dari kurangnya, saya mohon maaf dan